Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep manajemen PAUD. Dan ini adalah mata kuliah dari manajemen dan kepemimpinan PAUD. Sebelum saya menjelaskan tentang konsep manajemen PAUD, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Aisyah Zahra Fauzia dengan NIM 16014-228. Yang slide pertama ini ada pendahuluan. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengenai pengertian manajemen PAUD, ada tujuan manajemen PAUD, terus kemudian ada apa saja prinsip-prinsip manajemen PAUD, terus fungsi dari manajemen PAUD, ada ruang lingkup manajemen PAUD, kemudian mengapa sih harus ada pemimpin gitu. Mengapa harus pemimpin? Kemudian ada kepemimpinan yang bermutu itu seperti apa? Kemudian ada tugas pemimpin dan juga manajer. Nah, di sini ada pengertian dari apa sih sebenarnya manajemen itu. Nah, kata manajemen berasal dari bahasa Inggris, yaitu dari kata manajemen yang diambil dari kata manage, yaitu mengelola. Nah, jadi manajemen itu memiliki arti pengelolaan, kemudian pengarahan, pengaturan yang ada di dalam sebuah lembaga. Nah, pengertian dari manajemen PAUD sendiri yaitu suatu upaya mengelola, mengatur, dan mengarahkan proses interaksi edukatif antara peserta didik, guru, dan lingkungan secara teratur, terencana, dan tersistem. Nah, untuk mencapai tujuan pendidikan anak usia dini. Kemudian ada tujuan dari manajemen PAUD. Nah, tujuannya sendiri itu untuk merealisasikan atau mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Nah, tujuan yang secara efektif itu artinya dalam manajemen PAUD dapat diartikan sebagai indikasi terlaksananya semua program PAUD secara tepat serta melibatkan seluruh komponen lembaga PAUD tersebut. Kemudian, efisien berkaitan dengan efisiensi atau penghematan, yaitu program PAUD terlaksana dengan sumber daya seminimal mungkin. Nah, di sini ada prinsip-prinsip manajemen PAUD menurut Douglas 1963. Nah, yang pertama itu ada memprioritaskan tujuan di atas kepentingan pribadi dan kepentingan mekanisme kerja. Yang kedua, ada mengkoordinasikan wewenang dan tanggung jawab. Yang ketiga, memberikan tanggung jawab pada personel sekolah hendaknya sesuai dengan sifat-sifat dan kemampuannya. Kemudian mengenal secara baik faktor-faktor psikologis manusia. Dan yang terakhir ada relativitas nilai-nilai. Nah, di sini ada beberapa fungsi dari manajemen. Yang pertama itu ada planning, yaitu perencanaan. Nah, perencanaan dalam penyelenggaraan PAUD sudah dituangkan ke dalam visi misi lembaga dan strategi untuk mencapai tujuannya. Usahakan ketika membuat perencanaan dilengkapi time schedule atau penjadwalan. Nah, perencanaan ini akan membuat program berjalan matang dan tepat waktu. Kemudian yang kedua ada organizing, yaitu pengorganisasian. Nah, dengan adanya manajemen PAUD ini, pengorganisasian akan dapat dilakukan dengan mudah karena komponen PAUD yang di dalamnya terdapat sumber daya dapat bekerja bersama-sama membentuk sebuah sistem untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, di sini ada lanjutan dari tadi, fungsi dari manajemen PAUD. Ada actuating atau pelaksanaan. Nah, pelaksanaan ini pengaturan semua anggota kelompok agar mau berprestasi dan juga bekerja keras untuk mencapai tujuan dengan sukarela dan sesuai dengan perencanaan manajerial dan perorganisasian. Kemudian yang terakhir ada controlling, yaitu pengawasan. Nah, dengan adanya manajemen PAUD, yaitu pengawasan, akan menjadi lebih
mudah karena pengelola PAUD akan membagi pekerjaan terhadap individu-individu yang terlibat guna mencapai tujuan. Sebuah rencana program harus diawasi juga dikontrol untuk menilai baik atau buruk. Akan tetapi, seorang kepala sekolah harus memberikan motivasi juga arahan dalam lebih mengoptimalkan lagi hasil kerja yang dicapai pada individu. Kemudian ada bidang kegiatan atau ruang lingkup manajemen. Yang pertama ada manajemen kurikulum. Yang kedua ada manajemen kesiswaan atau peserta didik. Kemudian ada manajemen sarana prasarana. Ada manajemen pendidik dan tenaga kependidikan. Ada manajemen hubungan masyarakat dan manajemen keuangan. Kemudian mengapa sih harus pemimpin? Pemimpin sendiri bertugas mewujudkan tujuan-tujuan pendidikan melalui visi yang dimilikinya dan perubahan yang akan diciptakannya. Pemimpin berfungsi untuk menggerakkan semua sumber daya pendidikan yang tersedia melalui kemampuannya dalam memilih dan menentukan pemanfaatan sumber daya. Kemudian pemimpin berperan menggerakkan sumber daya manusia melalui kemampuannya dalam memotivasi dan mengarahkan kegiatan setiap orang yang ada. Kepemimpinan yang mutu itu sih seperti apa? Yang pertama itu yang sensitif atau peka terhadap perubahan dan melakukan pekerjaannya secara terfokus. Kemudian menentukan hal-hal yang tepat untuk dikerjakan, menciptakan dinamika organisasi oleh orang-orang yang memiliki komitmen, dan mengkomunikasikan visi dan juga prinsip organisasi kepada seluruh orang. Pemimpin itu kedudukannya sama dengan manajer. Seorang pemimpin pendidikan selain bertanggung jawab terhadap sistem pendidikan, sekaligus dia juga bertanggung jawab terhadap hasil pendidikan. Kemudian ada tugas pemimpin. Yang pertama itu mengembangkan visi serta menetapkan arah dan strategi perusahaan untuk menghasilkan perubahan yang dibutuhkan. Kemudian mengkomunikasikan tujuan yang ingin dicapai melalui pernyataan dan tindakan kepada siapa saja yang diperlukan. Kemudian memberikan motivasi dan yang terakhir menciptakan perubahan. Untuk tugas manajer yang pertama menetapkan rencana dan mengalokasikan sumber daya yang ada untuk mewujudkan rencana tersebut. Menetapkan struktur organisasi, menempatkan orang-orang, mendelegasikan tanggung jawab dan wewenang. Kemudian ada memantau hasil-hasil, kemudian dibandingkan terhadap rencana dan mengidentifikasi penyimpangan yang terjadi. Kemudian membuat perencanaan dan pengorganisasian guna menyelesaikan penyimpangan tersebut. Kemudian ada menciptakan suatu taraf yang telah direncanakan untuk tetap menghasilkan output pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Apa ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.